Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Setiap kami ya Tuhan menghampiri Engkau, menghampiri tahta-Mu yang kudus dan suci. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Angkat suaramu saudara, angkat hatimu, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik, Engkau baik Bapa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami mau bersyukur Bapa, bersyukur, bersyukur, haleluya, bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah.
saja katakan bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur, limpah banyak terima kasih kepadamu. Karena kasih setiamu, terima kasih Yesus. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, haleluya. Ku sembah. Sama-sama bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya segala apapun yang kami hadapi, semuanya Tuhan kami telah terselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu ada bagi setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak dipuji dan layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita semuanya katakan amin. Sekali lagi Engkau boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap tinggal berdiri, kita mau berglori bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita bersukaria karena kita punya Tuhan yang dahsyat,
dan luar biasa. Amin saudara. Saya mau kesaksian sebentar saudara. Kemarin saya meriang dan suara saya tidak ada. Jam 4 pagi saya bangun, saya berlutut, saya bilang Tuhan tolong saya mau melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan berikan suara saya, jamah saya Tuhan. Dan walaupun belum sempurna, tetapi saya bersyukur kita boleh bersama-sama berglori. Karena kita punya Tuhan, namanya Yesus yang sungguh ajaib dan luar biasa. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Hanya di dalam namanya. Kita nyanyi bersama-sama pujian ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa murni. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
ada pengharapan. Amin. Dalam Tuhan kita selalu diberikan kemenangan. Kembali dengan kasih Kristus saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan, yang akan selalu menasihati akan setiap hidup kita semua. Kami mau mengatakan Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan.
hidup kami dan atas alam semesta. Tak dapat kami pungkiri Tuhan bahwa kami tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi kalau kami ada saat ini, Tuhan berkenan, Engkau mau jadikan kami karib-Mu Tuhan, sahabat-Mu. Masih banyak kekurangan dan kelemahan kami. Kami rendahkan hati, pikiran, dan hidup kami tunduk di bawah kaki-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup. Berbicara buat kami supaya kami benar-benar dapat menjadi karib-Mu Tuhan. Amin. Demi Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema pada sore hari ini adalah bergaul karib dengan Allah. Saya mengajak untuk kita semua membuka dan membaca dari Injil Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Dari Injil Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Yang hidupnya bergaul karib dengan Allah. Di antaranya ada Abraham, ada Nuh, ada Musa, Yusuf, Daniel, Ayub, juga Henok. Nah, kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam perjanjian baru, tentunya ke-12 murid Yesus dan Paulus di antaranya. Mereka bergaul karib. Kalau di perjanjian lama Allah berbicara langsung, menyatakan manifestasi, menyatakan penyataannya kepada para nabi dan para orang-orang yang diperkenan untuk mendengar dan mendapat petunjuk dari Allah. Saya tidak akan mengupas satu persatu tokoh-tokoh ini. Ini bisa sampai pagi Bapak Ibu. Ini singkat saja. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi diantaranya di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Maria, ibu Yesus juga termasuk karib. Nah, apa sih kata karib itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian karib itu memiliki makna dekat sekali, erat, seperti seorang kawan yang dekat, lekat. Seperti sahabat yang mengerti benar, mendalami, memahami keadaan sahabatnya. Itu karib. Nah, ada banyak tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Itu mengalami supranatural atau yang disebut dengan adikodrati. Ini kan kodrat. Di luar itu adikodrati, mengalami supranatural. Keadaan di mana Allah yang sifatnya roh menyatakan dirinya melalui verbal, suara, mendengar suara. Seperti Samuel, bukan? Samuel. Dia bangun pagi-pagi tuh. Dia bertemu dengan siapa? Ya, pemimpinnya. Siapa namanya? Ayo, Bapak Ibu dan tahu. Waktu itu kan disebut dengan sinagog atau bait Allah. Apakah Tuanku Elia memanggil saya? Itu pun juga
demikian didengar suaranya. Berulang kali. Tidak, aku tidak manggil engkau. Nah, kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, apakah kita mendengar suara Tuhan? Yang kita dengar apa tuh? Celotehan yang ada di media sosial. Betul ya? Lewat bacaan-bacaan yang kita lihat di Instagram, di TikTok. Banyak di TikTok itu orang curhat, curcol, masalah pribadinya. Kita dengar, lalu kita komen, lalu kita chatting, menjawab. Kita banyak tidak mendengar suara Tuhan, kita mendengar suara dunia. Orang-orang di sekitar, kebisingan di jalan. Kesibukan-kesibukan itu yang kita dengar. Entah mungkin anak belum bayar uang sekolah, papi mami belum bayar uang sekolah nih gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang kita dengar banyak di telinga ini yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau seseorang mendengar suara Allah, dia mendapat keteduhan. Dia akan mendapatkan petunjuk yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang tadi saya sebutkan ini, tokoh-tokoh ini awalnya adalah orang biasa, Bapak Ibu. Orang biasa. Yang mungkin kalau dihubungkan dengan zaman sekarang tidak jauh berbeda. Ya makan, minum, punya kebutuhan-kebutuhan yang dia harus penuhi. Tetapi orang-orang ini dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Allah. Menjadi penyambung lidah Allah. Sesuai dengan judulnya, tema khotbah pada sore ini. Menjadi karibnya Allah. Karib tadi saya sudah jelaskan. Yang dekat, lekat, mengerti benar. Seperti seorang sahabat. Nah, persahabatan kita tentunya lebih banyak condong kepada persahabatan dengan dunia pada umumnya. Baik orang yang di luar kekristenan maupun yang orang Kristen sendiri. Kita sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu harus kita penuhi. Itu namanya kewajaran hidup. Ya, bangun pagi sudah sibuk, kita mau apa? Bikin kopi ya. Kalau ada istri bisa bikinin kopi. Ibu rumah tangga pasti sibuk bikin telur ceplok apa untuk anak-anak. Siapin suami makan. Lalu sudah suami pergi kerja. Mungkin mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Itu kewajaran hidup, rutinitas. Kita sibuk, kita terikat. Terbawa dengan kondisi yang menjadi rutinitas. Sehingga kita lebih bergaul karib dengan situasi kondisi dengan kesibukan. Nah, besok Senin nih. Besok Senin kita sudah mulai sibuk. Kalau pekerja aktivis pelayan Tuhan, ya sibuknya kalau hari Minggu bahkan Sabtu menjelang pelayanan. Hari Minggu tuh sibuk sekali. Besok Senin sudah mulai sedikit lega, sibuk dengan urusan kantor, pekerjaan yang lain-lain. Sebetulnya kesibukan-kesibukan dengan yang disebut dengan rutinitas itu membuat kita sebagai orang percaya tidak bisa bergaul karib dengan Allah. Tidak bisa. Kondisinya bukan bergaul karib dengan Allah, tapi bergaul karib dengan rutinitas. Rutinitas itu membuat kita jadi lupa kepada siapa kita harus koneksi. Koneksi kita kepada kesibukan-kesibukan rutinitas. Tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah. Tetapi nanti pada ending khotbah ini, yang kita khawatirkan adalah ketika kita berhadapan muka dengan muka. Dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Engkau bukan sahabatku. Engkau bukan orang yang dekat denganku. Engkau lebih dekat kepada dunia, kepada hal-hal pemenuhan lahiriah. Ini kita tertipu seringkali Bapak Ibu. Tertipu, bahkan ditipu oleh iblis.
melalui rutinitas setiap hari. Kristen tapi tidak masuk surga. Malah orang yang bukan Kristen mendapat kesempatan keselamatan yang Tuhan tawarkan. Ada kisah di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, orang-orang yang tidak mengenal Allah, termasuk orang Samaria yang murah hati. Itu orang mendapat perkenanan, contoh yang digunakan oleh Tuhan. Orang yang tidak Kristen bahkan tidak mengenal Allah yang sejatinya Allah yang hidup, Elohim Yahweh. Justru mereka lebih seperti orang yang dekat dan mengenal Tuhan. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Kelakuannya, perilakunya, cara hidupnya tidak bertuhan. Tidak sedikit orang-orang yang bekerja di sekuler Kristen tapi lebih duniawi. Lebih duniawi. Curang ketika berdagang, ketika bisnis, curang. Pendeta juga ada banyak. Saya juga pendeta. Takut saya juga. Jangan-jangan tidak masuk dalam kerajaan surga. Serius. Paulus kan juga bilang begitu kan. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Aku juga, siapa saya? Saya bukan rasul tapi juga takut, gentar maksudnya. Jangan sampai tertolak. Sesungguhnya kita pun bisa juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi penyambung lidahnya untuk menyampaikan kabar baik. Kalau, bila, jika hidup kita benar-benar dikuasai dalam wilayah ilahi. Wilayah ilahi. Nah, wilayah ilahi itu seperti apa? Nanti yang saya sampaikan. Kita suka keluar dari wilayah ilahi. Kita masuk kepada wilayah yang dunia kuasai. Yang dunia tawarkan. Yang dunia sodorkan. Yang dunia rampas keselamatan itu dari diri kita. Tanpa kita sadari. Tanpa kita ngeh, kata orang Jawa. Enggak ngeh. Enggak ngeh. Hampir sedikit untuk kita mendengar suara Tuhan. Yang kita dengar itu hal-hal yang rutinitas. Padahal setiap manusia memiliki hati nurani. Dia akan berbicara melalui hati kita. Bahkan lebih keras suara daging menguasai pikiran dan perasaan kita. Ini harus kita hati-hati Bapak Ibu. Memang pada masa ini, masa kini, kekinian tidak ada nabi maupun rasul. Kita semua adalah hamba-hambanya Bapak Ibu. Amin. Kita semuanya hamba-hambanya pelayan Tuhan. Bukan hanya pendeta, kita semua hambanya Tuhan. Yakni jika kita hidup di bawah penundukan dan penurutan kepada Kristus. Kita harus mendalami, memahami keadaan pribadinya. Harus kita mengenal pribadinya. Dalam keadaan kita diam ataupun sedang bercengkerama, bicara dengan orang, partner bisnis atau siapapun, Tuhan bisa bicara kepada kita melalui nurani kita yang tentunya harus bersih Bapak Ibu. Harus bersih. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita ini bersedia disebut sebagai karibnya Allah? Mau tidak? Sebagai karibnya. Nah keadaannya bahwa kita nggak bisa menjadi karib. Karena lebih condong kepada hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Daging kita sering menuntut.
untuk dipenuhi. Seperti dihormati, minta dihargai. Ada kalanya kita benci orang, kesel sama dia gitu, bikin jengkel gitu ya. Baik itu di jalan, di tempat pekerjaan, di tempat usaha dagang, di dalam rumah tangga bisa juga begitu. Mungkin dengan sanak famili, bisa itu membuat putus tali komunikasi kita dengan dia. Kita lebih menuruti kedagingan kita, emosional kita. Membuat kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menjadi karibnya Allah. Karena daging ini selalu menuntut untuk dipenuhi Bapak Ibu. Dan kita akan kehilangan apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita lakukan. Ada beberapa syarat dan indikator petunjuk atau keterangan jelas tentang sesuatu untuk bersedia menjadi karibnya Allah. Yang pertama, bersedia hidup dalam kawasan ilahi. Tadi yang saya sebutkan. Tinggal dalam kawasan ilahi. Di mana dia? Oh, bukan di Pantai Indah Kapuk Bapak Ibu. Itu bukan kawasan ilahi. Kawasan ilahi itu di mana Tuhan tetapkan. Bukan satu lokasi, bukan perumahan. Kawasan ilahi itu di mana kita benar-benar ada di dalam kawasannya Allah. Di mana? Kita mesti cari dan menemukan itu. Bapak Ibu masih suka dengar radio? Udah jarang kali ya. Zamannya radio udah gak ada zaman radio. Suka nonton dong televisi ya. Kecuali TV kabel ya. Kalau TV kabel mungkin hampir jarang putus-putus. Karena sudah teknologi lebih canggih. Kalau sebelumnya TV analog. Sekarang sudah digital. Udah hampir gak putus-putus. Gak buffering lagi begitu bahasanya. Itu jaringan, itu channel itu. Kalau sudah nggak dapat, apalagi sebuah handphone udah nggak ada jaringannya, kita sudah berada di wilayah atau roaming di mana kita nggak dapat signal. Pernah dapat dong? Telepon, coba, halo, 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 ulang-ulang, halo, halo, halo. Kenapa? Jaringannya nggak ada. Berarti Bapak Ibu Saudara sudah berada di luar kawasan signal. Ini contoh Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Kalau kita berada di luar kawasan ilahi, artinya kita di luar daripada kehendak Allah. Langkah hidup kita, apapun yang kita kerjakan, harus berada di dalam kawasan ilahi. Artinya apa? Rela bersedia, tidak terikat oleh kesenangan dunia. Berarti kita berada di kawasan ilahi. Tapi kalau masih pengen itu, pengen ini, pengen itu, semua dibeli. Kalau nggak ada uang kayaknya aduh ngedumel terus gitu. Ini di luar kawasan ilahi. Masih ada benci, masih simpen dosa. Itu berada di luar kawasan ilahi. Kalau selingkuh di mana? Di dalam atau di luar? Di luar. Mencuri? Di luar. Murid-murid Yesus pernah ada dalam kawasan ilahi. Tapi Yudas tergoda oleh beberapa keping uang. Dia berada di luar kawasan ilahi. Murid Yesus. Murid loh. Yang bersama-sama bersekutu dengan guru yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tentukan hidup kita. Harus berani kehilangan nyawa. Artinya tidak mempertahankan kesenangan jiwa. Harus berani menyangkal diri. Kristen pikul salib. Kesenangan jiwa itu suke, bahasa Yunaninya. Di situ ada pikiran, perasaan, ada kehendak. Nah kalau pikiran, perasaan, kehendak kita turuti daging ini. Waduh, gak pernah habis Bapak Ibu. Gak pernah berlaku hukum firman Tuhan yang berkata asal ada makan dan pakaian cukup. Nggak berlaku karena dagingnya terus menuntut. Nuntut terus. Kalau yang pertama ini tidak hidup dalam kawasan ilahi. Artinya benar-benar mau menanggalkan manusia lama. Sudah selesai. Kita berada di luar kawasan ilahi. Ini indikatornya. Ini artinya sebuah indikator, artinya keterangan atau penjelasan tanda-tanda ciri-ciri orang yang berada di kawasan ilahi.
Kita tidak lagi kesenangan dunia, asal ada makan pakaian cukup. Be happy, bawa aja sukacita. Ya dagang-dagang, nggak ngoyo, cari uang getol hanya untuk kepentingan pribadi. Enggak, semua yang dilakukan untuk Tuhan. Ini berada di kawasan ilahi. Yang berikutnya dalam bagian yang pertama tadi, hidup dalam kesucian, mengejar kesempurnaan seperti Kristus yang serupa dengan Bapa Elohim Yahweh. Kita harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian bukan berarti pakaian putih-putih. Enggak. Bukan begitu Bapak Ibu. Makan nasi putih, minum air putih. Enggak begitu. Hidup dalam kesucian artinya tidak hidup dalam keterikatan dengan dosa. Biasanya marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Wah, temperamen. Sekarang sudah menanggalkan. Ini sebetulnya simple. Mudah tapi berat juga loh. Berat juga. No, kalau keinjak itu aduh. Ya. Apalagi mobil diserempet begitu, kendaraan diserempet. Waduh. Tadi nggak punya tanduk keluar. Gitu loh. Tadi yang nggak biasa marah-marah, marah gitu. Marahnya udah terlatih gitu. Tanpa perlu kursus bisa marah langsung. Marahin orang, ya binatang jenis apapun keluar. Begitu. Ini harus ditanggalkan. Dibuang jauh-jauh, dikubur, dibuang jauh-jauh. Kebiasaan-kebiasaan manusia yang lama. Harus hidup dalam kesucian. Apa sih? Yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini mesti ditanya sama dia. Kata firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau kata pikirkan perkara yang di atas, artinya bukan pikirkan perkara yang di bumi. Kan sudah ada asal makan pakaian cukup. Artinya kita nggak perlu gelisah lagi memikirkan hal-hal pemenuhan hidup. Kalau kita bertanggung jawab dengan rajin bekerja, punya integritas. Pikirkan perkara yang di atas, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku. Kan tiap bangun pagi doanya apa? Tuhan berkati aku. Begitu ya. Entar siang lagi Tuhan berkati aku. Malam lagi berdoa Tuhan berkati aku. Harusnya tanya dong, Tuhan apa yang aku harus lakukan untuk menyenangkan hatimu. Tanya kembali. Jangan minta terus. Bagian dari kesucian hidup adalah kita mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau kita mengerti pikiran perasaan Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan berdoa dan mendengar firman, kita berada di kawasan ilahi, di dalam kesucian hidup. Yang kedua, untuk kita menjadi karibnya Allah, menanggalkan manusia lama. Ini berat. Ini berat. Lalu mengenakan kodrat ilahi. Bagaimana mengenakan kodrat ilahi yang disebut dengan man of God? Sulit. Ini manusia daging lama kan? Ya enggak? Apalagi nama baik. Kata Alkitab nama baik itu seperti emas dan perak. Oh, kalau nama udah tersebar viral, jelek, waduh. Ini murkanya luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kita harus diam. Kita serahkan semua kepada Dia yang bertindak. Menanggalkan manusia lama artinya tidak lagi seperti manusia berdosa. Yang masih hidup terikat dengan segala dosa dan hawa nafsu. Harusnya kita menyangkal diri, berjuang, memburu Tuhan dan perkenanannya. Yang kita buru apa pagi-pagi Bapak Ibu? Rupiah kan? Dolar kan? Sien, doi, kata orang Nias, kepe. Nah, belajar dikit-dikit nih. Gitu. Duit kata orang Betawi. Itu kita kejar. Harusnya kita buru Tuhan, diburu, dicari. Tuhan di mana? Cari Tuhan. Lagi masak bisa berdoa. Tapi jangan merem terus, nanti hangus.
Berkendara juga berdoa dong, bisa nggak? Bisa, tapi jangan merem, bahaya Bapak Ibu. Tetap ada komunikasi, signalnya terus ke atas. Bapak Ibu kok punya handphone? Kalau itu barnya turun tuh, barnya signal turun, pasti galau. Wah, nggak dapat signal. Harusnya komunikasi kita dengan dia begitu dong, naik terus signalnya. Bukan 4G lagi, 100G, 100G. Dan itu melebihi dari keadaan alam ini, menembus alam semesta. Harusnya demikian. Mengapa dengan demikian? Maka kita berjuang untuk mencari dia. Dia pasti akan bisa ditemui. Cari Tuhan. Cari uang gampang. Saya juga jualan, berdagang. Gampang, saya tinggal sebar lalu media sosial. Ada orang masuk, pesen dong, order, gampang. Coba cari Tuhan. Seminggu belum tentu ketemu Bapak Ibu. Mendengar suaranya, merasakan hadiratnya, belum tentu. Kalau kita sudah berjuang mencari Tuhan, sulit. Tuhan itu gak gampangan, murahan. Kita mencari terus. Dan dia pasti akan mudah ditemui kalau kita terus mencari. Seperti 5 darah yang bijaksana. Cari. Ya, saya tidak perlu sebutkan bagaimana caranya. Pasti Bapak Ibu tahu. Bisa melalui doa. Bisa melalui perenungan diri saat teduh. Duduk diam. Terus tanya Tuhan. Ada di mana? Setiap detik. Setiap menit. Setiap jam sepanjang hari. Cari Tuhan. Tapi kan suka terbalik ya Bapak Ibu ya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam sepanjang hari chatting. Di scroll terus itu kita punya handphone. Sepanjang hari. Jangan. Kita harus biasakan untuk mencari Tuhan. Di mana saja, everywhere, kapanpun, anytime, setiap waktu. Cari Tuhan. Nah, kita akan bertemu dengan Tuhan kalau kita tutup usia. Tutup usia. Masuk ke liang kubur, rohnya kembali. Berhadapan muka dengan muka. Masalahnya, kalau dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Ini yang berat itu. Tapi kalau dia berkata, ini karibku, aku kenal dia cari terus aku. Nih, aku. Kata Tuhan. Itu juga gentar saya. Gentar. Jangan-jangan dia tidak mengenal aku. Kan pernah saya berikan contoh waktu lalu di sini. Kita mengenalkan Bapak Presiden kita kan. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Betul nggak? Ada yang belum tahu Bapak Presiden kita? Nggak mungkin, semua juga tahu. Tapi masalahnya beliau kenal kita enggak? Itu dia. Belum tentu beliau kenal kita. Siapa kita juga? Lu jutaan penduduk Indonesia. Harusnya kita mengenal dia. Dia mengenal kita tidak. Oh, dia maha tahu. Masalahnya kita tidak mencari dia. Tidak memburu dia. Yang kita cari cuma uang, kehidupan, pemenuhan hidup. Kita tidak bisa menjadi karibnya. Musa itu bergaul karib dengan Allah. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Musa. Tapi Musa tidak masuk tanah perjanjian. Dari jauh, Alkitab mengatakan dari jauh dia melihat. Aduh, kasihan. Digantikan oleh siapa? Yosua. Jangan kita pun digantikan. Dari kecil sekolah minggu sudah Kristen sampai dewasa. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah bernubuat, aku melakukan banyak hal-hal mujizat yang Tuhan percayakan. Itu cuma kelengkapan rohani. Orang bisa bahasa roh belum tentu bisa masuk kerajaan surga Bapak Ibu. Kalau dia tidak diperkenan oleh Allah, tidak menjadi karibnya, tidak bisa. Silakan dites, baca Alkitab. Tidak ada. Orang yang melakukan kehendak Bapa, itu artinya orang yang kenal dekat. Anak saja, anak kandung, anak biologis. Kalau dia nggak melakukan kehendak bapaknya dan ibunya. Nggak dikenal. Sampai dia melawan. Udah kau keluarlah. Aku tidak mengakui engkau sebagai anak. Betul nggak? Itu banyak di surat kabar. Di media sosial. Sampai ditulis besar-besar.
Mulai hari ini tanggal ini aku tidak mengakui dia sebagai anak. Yo, sampai bisa begitu, sampai masuk ke media sosial. Kenapa? Karena anak itu tidak melakukan kehendak orang tua. Kita pun akan demikian. Ada penghakimannya Bapak Ibu. Jangan kita lalai soal hal ini. Mau seminggu bisa 3 kali ibadah, enggak jaminan. Oh melayani, waduh apalagi. Maaf yang melayani ya. Saya juga hamba Tuhan, saya melayani. Enggak jaminan. Enggak jaminan pendeta. Saya juga pendeta. Enggak jaminan. Ada beberapa penglihatan yang Tuhan sampaikan. Saya pergi bersama dengan keluarga. Itu pernah saya sampaikan di sini. Pergi bersama dengan keluarga, masuk di bandara. Saya ketinggalan paspor. Aduh ampun, mau balik lagi kan gak mungkin. Emang rumah deket di belakang bandara. Ketinggalan. Itu artinya apa Tuhan? Aku gak mau ketinggalan. Takut dengan penglihatan. Ngeri. Paspor kita itu kesucian untuk masuk ke rumah Bapa. Amin. Gak bisa masuk kerajaan Allah kalau gak suci hidupnya. Siapa sih orang suci di dunia ini? Gak ada. Tapi kita mau berjuang untuk hidup suci. Artinya apa? Mau melakukan kehendak Bapa. Apa? Ya baca firman. Apa kata firman? Lakukan. Do it. Lakukan. Kalau kita langgar, tidak melakukan, bukan karibnya. Kalau kita melakukan karibnya, no. Pasang, bangun dari kayu gopir. Ukurannya sudah ada, lakukan dia. Karib, kalau karib itu dengar-dengaran, Bapak Ibu setuju gak? Dengar-dengaran dan lakukan. Murid saja begitu, kan saya guru, dosen juga. Kamu gak lakukan, ya udah kamu gak dapat nilai. Ada tugas kamu selesaikan, dapat nilai. Bagus nih yang dikerjakan, nilai bagus. Simple hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita maunya sendiri, gak selamat Bapak Ibu. Sekalipun Kristen, ya tadi pendeta sekalipun. Melayani Tuhan sekalipun. Penglihatan yang kedua, buahnya busuk semua. Cuma satu buahnya bagus, itu buahnya kok cuma satu yang bagus, itu kamu. Nunjuk ke saya, itu kamu. Cuma satu, harus bertobat. Harus bertobat. Saya maksudnya. Yang ketiga, untuk menjadi karibnya Allah, dapat dipercayainya. Kita bisa nggak dipercaya oleh Tuhan? Kita mengajak dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Kita baca ini. Dari Injil 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu, surat kedua Paulus ini kepada Timotius sesungguhnya menekankan kuasa yang datang untuk kita bersaksi kepada Kristus, menyaksikan Kristus kepada dunia. Karena ini cerita tentang bagaimana nanti akhirnya keadaan dunia ini yang kelam. Kita menjadi saksi loh. Setiap orang percaya ada Roh Kudus enggak? Nah kalau hidupnya enggak benar enggak ada Roh Kudus. Ini bukan menghakimi. Saya juga begitu mengkoreksi diri saya. Berat Bapak Ibu. Kalau dagingnya masih kuat, enggak masuk kerajaan surga. Matius pasal 7 ayat 20 sekian dikatakan, aku sudah bernubuat, melakukan mujizat, bahasa roh lagi. Aku tidak mengenal engkau karena tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita harus hidup dalam kesucian. Amin. Harus. Nah 3 hal ini harus kita lakukan. Ini cuma indikator Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Roh Kudus. Dia akan membimbing kita. Harus bagaimana. Dia akan berbicara. Kamu kan masih simpan dendam sama saudaramu. Ini contoh. Roh Kudus akan ingatkan. Lalu kita datangi saudara kita. Kita berbaikan.
Kita kasihi dia, kita kalau perlu kita minta maaf duluan. Sekalipun mungkin tidak berbuat salah. Tidak apa-apa. Itu mensukacitakan Roh Kudus. Tapi kalau sebaliknya kita mendukakan Roh Kudus. Ikuti petunjuknya. Lakukan dan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Mau Bapak Ibu masuk dalam kerajaan surga? Kita harus menjadi karibnya. Orang karibnya bisa masuk. Bapak Gembala tadi WA. Kalau sudah datang, masuk ke ruangan saya. Ya kan gak semua bisa masuk ke ruangan kalau tidak dikenal. Betul Bapak Gembala ya? Gak mungkin. Siapa juga saya. Tapi karena dikenal bisa masuk ke ruangannya. Kita semua juga mau masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Harus suci. Masuk ke ruangannya Maha Kudus harus hidup suci. Tanggalkan manusia lama. Segala beban. Kalau tidak masuk. Dan kalau tidak masuk, sia-sia kekristenan kita dari sejak kecil sampai saat ini. Mulai kita kikis satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Layani Tuhan dengan benar, cari dia, buru dia, baca firman, lakukan. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang melakukan dan melakukan dalam keseharian kita untuk kita bertumbuh di dalam dia. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bersedia menjadi karibnya Tuhan? Kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami mau menjadi sahabat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang mau melakukan kebenaran firman. Daging terus menuntut ya Bapa. Mampukan kami Roh Kudus untuk mengikis, menanggalkan satu persatu dari cara hidup kami yang salah. Dari cara hidup kami yang salah. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Patri dengan Roh Kudus-Mu di setiap kami satu persatu. Terpuji nama Tuhan. Setiap tangan yang terangkat bersedia untuk hidup berkenan kepada-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita mau memberikan korban persembahan. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam hidup kami. Dan saatnya tiba kami mau memberikan korban persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan. Dan biarlah apa yang dikerjakan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Kami sudah berdoa dan kami akan memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, satu pujian kita naikkan dan kita berikan korban persembahan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
sukamu Tuhan. Jemaat GSKI ini senang dangdut ya. Pohon Natalnya ikut dangdutan, iya. Luar biasa, yang suka-sukanya Tuhan. Jadi kita nikmati proses ya, jangan mewek ya. Mewek ini di rumah, kalau di gereja kita suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat ada wajah-wajah baru. Boleh lambaikan tangannya. Salam Ibu. Iya, Papa Afendi. Iya, Papa Afendi pertama kali hadir. Afendi, iya. Selamat datang di GSKI Bethel Peak. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu minggu depan. Iya, saudara. Iya, Bapak. Iya, luar biasa ya. Saudara, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal di tempat ini. Pelayan firman Tuhan dalam Bapak Gembala Seni Pastor Elia sudah datang bawa rekan saudara ya. Dan persiapkan persembahannya juga, bawa persembahan buat Tuhan ya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita pulang kita akan menyiapkan hati, kita akan berdoa. Ya saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak buat sore hari ini kami boleh beribadah di tempat ini dalam keadaan baik-baik. Karena Engkau Tuhan yang menopang hidup setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami percaya Tuhan dan kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Seperti yang kami dengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami mau hidup kudus. Kami mau bergaul dengan Engkau supaya kami semakin serupa. Mengerti firman Tuhan, mencintai firman-Mu, membaca firman-Mu, berdoa, memuji dan menyembah. Dan kami dalam komunitas orang-orang percaya dan saling menguatkan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan sore hari ini. Biar itu boleh menjadi perenungan kami, setiap kami. Kami boleh semakin hari semakin meresponi firman Tuhan. Kami mau arahkan hati kami dan tangan kami untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Johannes Kurniawan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kami percaya Tuhan terus memakai hamba-Mu. Semakin hari biar semakin nyata pelayanan hamba-Mu berdampak. Biar mujizat, pemulihan, pertobatan, lawatan Tuhan terjadi melalui pelayanan hamba-Mu ini. Dan juga apapun yang dikerjakannya Tuhan, Tuhan menyertai membuatnya berhasil dan beruntung. Berkati keluarganya. Tuhan penyertaan pelindungan Tuhan nyata buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Johannes Kurniawan. Terima kasih Bapak. Kami juga arahkan tangan kami untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Eli yang kekasih, dan juga Pastor Teresia. Kedua hamba-Mu yang setia dan mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Untuk pelayanan pada hari Minggu pagi jam 10 dan 10.30 dan di tempat ini sore hari ini. Tuhan memberkati Tuhan, biar kedua hamba-Mu ini terus Tuhan mendapatkan tuntunan-Mu, hikmat-Mu, memimpin domba-domba-Mu Tuhan terus bertumbuh Tuhan, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Tuhan yang mengirimkan orang-orang, jiwa-jiwa baru di tempat ini. Setiap kursi yang kosong kami katakan Tuhan telah mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini. Dan biarlah Tuhan domba-domba-Mu yang di tempat ini boleh Tuhan bertumbuh bersama-sama. Hamba-Mu Tuhan terus Tuhan naik dan bukan turun. Hikmat Tuhan memimpin dan mengambil setiap keputusan, melihat setiap segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dan terus Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan perlindungan bagi keluarga besar kedua hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat setiap kami yang hadir maupun pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Satukan kami dalam kasih-Mu. Karena di dalam Engkau Tuhan ada sukacita. Di dalam Engkau ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan. Anak-anak-Mu yang tidak hadir pada sore hari ini, Tuhan melawat mereka. Yang sakit Tuhan menyembuhkan mereka. Yang susah dihiburkan. Roh Kudus menguatkan, memulihkan. Ada harapan, ada sukacita, ada iman yang terus bertumbuh di dalam pengiringan kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur Engkau akan membawa kami kembali ibadah minggu depan. Terima kasih buat semua hal yang baik yang Tuhan sediakan sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kami semua Tuhan hidup Tuhan di dalam iman kami, pengharapan kami dalam Engkau. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan menuju 2024 Tuhan, persiapan Tuhan, pemilihan kepala daerah, kepala negara Tuhan. Kami berdoa Tuhan sedang memilih kepala negara. Tuhan sedang memilih kepala-kepala daerah, pemimpin-pemimpin yang nasionalis, Pancasilais dan toleran ya Tuhan, untuk membangun negeri ini Tuhan. Semua roh pemecah belah atas bangsa kami, semua roh-roh kerusuhan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan. Kami lepaskan shalom, damailah Indonesiaku, sejahteralah bangsaku di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab terang Tuhan telah terbit. Saya berdoa untuk perayaan Natal sepanjang bulan ini di seluruh Nusantara ini, biar damai Tuhan turun atas Indonesia. Perayaan Natal membawa dampak sukacita Tuhan, keamanan ada di mana-mana, karena Tuhan sendiri yang menopang setiap ibadah. Roh Kudus yang bekerja Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Kami akan melihat Tuhan tuaian terus bertambah di bangsa ini, sampai kami mendengar setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala kemuliaan, hormat, kuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk terima berkat daripada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha Kekasih Kristus, terimalah olehmu berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang memelihara kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita orang percaya yang terima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.